Pemirsa, lalu apakah pemerintah tetap wajib mewaspadai pemberian kunci deskripsi Pusat Data Nasional Sementara 2 yang diberikan cuma-cuma oleh kelompok peretas Brain Cipher? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persada. Pak Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Pak Pratama, apakah kita perlu waspada dengan data nasional yang dikembalikan secara cuma-cuma oleh sang hacker ini? Ya, yang diberikan itu bukan data kita ya, yang diberikan itu adalah key gitu, kunci untuk melakukan proses dekripsi dari file-file yang sudah disandi oleh si Brain Cipher ini gitu. Jadi kemarin dipublish itu key-nya, semua orang bisa masuk, semua orang bisa download, bahkan kalau orang mau nyoba-nyoba download udah batasnya, limitnya sudah selesai, jadi orang nggak bisa download lagi gitu. Tapi Kementerian Kominfo, BSSN sudah mendapatkan kunci itu gitu. Mungkin yang dianggap bisa itu oleh Pak CM itu mungkin mendownloadnya ya, download key-nya bisa di-download. Memang bisa di-download key-nya, saya juga dapat key-nya gitu. Tapi masalah key itu bisa digunakan untuk melakukan pembukaan file-file yang sudah disandi itu masih belum terkonfirmasi. Karena tadi sebelum live ini saya sempat tanya sahabat saya di BSSN gitu bagaimana prosesnya, dan mereka bilang masih on proses gitu. Artinya memang masih belum terlihat titik terang gitu kalau kunci yang diberikan itu bisa dibuka untuk membuka file-file yang tersandi, yang sudah rusak, yang ada di Pusat Data Nasional kita gitu, Mas Kevin. Ya, Pak Pratama, katakanlah kemudian kunci yang dikembalikan secara cuma-cuma oleh hacker itu kepada pemerintah itu akhirnya bisa digunakan untuk mengakses kembali data nasional itu. Nah, kita bisa yakin tidak sih data nasional yang nanti kita buka dengan kunci yang sudah diberikan cuma-cuma itu dalam kondisi aman begitu? Ya, kalau memang benar-benar bisa untuk membuka ya alhamdulillah banget gitu. Karena terlalu banyak data yang disandera oleh mereka yang di Pusat Data Nasional itu, yang sebenarnya itu sangat mempengaruhi hajat hidup orang Indonesia. Contohnya misalkan data imigrasi, sampai sekarang paspor masih susah loh, masih belum bisa bikin gitu. Kemudian juga masalah KIP kuliah. Sekarang banyak mahasiswa yang agak kebingungan karena sistemnya mati, sehingga ada potensi dia nggak bisa dapat beasiswa gitu. Jadi datanya itu luar biasa besarnya. Jadi kalau misalkan kuncinya bisa untuk membuka gitu ya, berarti bersyukur, berarti hackernya lumayan baik. Tapi kebaikan hacker ini seperti kata Pak Ono tadi juga harus kita waspadai, karena stylenya grup hacker kelompoknya si Lockbit ini, mereka tidak hanya melakukan sandera terhadap file-file di server korbannya gitu. Mereka tidak hanya melakukan enkripsi, mereka tidak hanya melakukan penyandian terhadap file dan sistem, data dan sistem, tetapi sebelum itu biasanya mereka mencuri dulu semua data yang ada gitu. Jadi ada berapa ribu terabyte gitu, sama mereka diambil dulu semuanya. Kemudian setelah diambil barulah dikirimkan ransom ini. Supaya apa? Supaya kalau misalkan korbannya memiliki sistem backup yang bagus, mereka bisa recovery gitu filenya tanpa takut adanya si ransom ini. Masih ada satu kali lagi ancaman, yaitu mempublikasikan data yang dicuri gitu. Nah, dari omongan si Brain Cipher dan gengnya ini kemarin yang kita baca, bahwa mereka ternyata memang sudah punya nih semua data yang ada di PDN gitu. Jadi kalaupun kita bisa membuka ya PDN kita gitu, mereka masih punya itu. Walaupun mereka janji mau menghapus secara total gitu, permanen data-data yang mereka miliki gitu. Tapi saya kalau yang lakukan hacker ini saya nggak yakin. Pak Pratama, hal-hal kriminal apa sih yang mungkin bisa dilakukan oleh sang hacker ini ketika mereka memiliki kopi datanya begitu, atau mereka sudah mencuri datanya begitu dengan data nasional ini, Pak Pratama? Yang pasti mereka bisa menjual data ini ya, data pribadi, data masyarakat, apalagi data pemerintahan, itu harganya sangat mahal sekali kalau dijual di internet gitu, apalagi di dark web gitu. Itu yang mau banyak gitu. Negara-negara lain, organisasi-organisasi besar, kriminal itu senang banget gitu. Bandar-bandar judi online itu juga senang banget tuh membeli data-data seperti ini gitu. Jadi resikonya data kita dijual. Yang kedua adalah data-data, karena ini sistemnya adalah data milik pemerintah gitu.
Artinya kalau ada negara-negara yang nggak suka dengan Indonesia, kemudian memiliki data itu, mereka bisa melakukan profiling nih. Jadi program kerja di Indonesia sedang ngapain aja, kemudian datanya apa saja. Mereka bisa melakukan hal-hal yang mungkin akan merugikan negara kita gitu. Sehingga dampaknya itu nanti yang ruginya itu adalah levelnya negara gitu. Karena Pusat Data Nasional ini tempat hostingnya data dan sistem yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan resiko seperti itu, Pak Pratama, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, kan ini sudah terlanjur terjadi ya gitu, sudah terlanjur terjadi, kemudian datanya masih dalam bentuk terenkripsi, kemudian kemarin ada angin surga sedikit, kita diberikan key yang menurut mereka key itu bisa digunakan untuk membuka, tapi beberapa teman gitu, pakar kriptografi bilang bahwa key-nya ini belum cukup untuk digunakan untuk membuka, karena ternyata ada dua jenis malware yang digunakan untuk menyerang sistem PDNS ini gitu. Nah, langkah yang dilakukan mungkin jangan terlalu fokus untuk mencoba cracking atau membuka data-data yang sudah tersandi di Pusat Data Nasional ini. Fokusnya adalah bagaimana memulihkan gitu sistem layanan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga yang saat ini mati gara-gara PDN kita rusak. Caranya gimana? Caranya adalah Kementerian Kominfo itu roadshow gitu, datangin ke tenan-tenan, ke kementerian lembaga dan pemerintah daerah ini, tanya ke mereka masih punya nggak data backup di institusinya gitu. Kemudian kalau mereka masih punya, walaupun nggak lengkap, dibantu untuk meng-live-kan lagi gitu, meng-on-kan lagi gitu, sehingga layanan kepada masyarakat walaupun tidak sepenuhnya bisa terlayani, tapi minimal nggak berhenti total lah gitu. Nah itu yang menurut saya harus dilakukan. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa serangan ini nggak akan datang sekali. Biasanya kalau hacker melakukan serangan seperti ini, mereka akan membuat backdoor, mereka akan membuat strategi untuk bisa masuk lagi. Oleh karena itu audit digital forensik bukan hanya untuk mengetahui dari mana masuknya, tapi juga untuk mengetahui di mana kira-kira si hacker ini naruh backdoor gitu, yang mungkin nanti akan digunakan mereka untuk masuk lagi ke sistem Pusat Data Nasional. Kemudian yang ketiga adalah ya sudah harus diperkuat dengan sistem keamanan yang mumpuni gitu. Pasang orang-orang yang benar, teknologinya dibenerin, bikin sistem backup yang benar gitu, sehingga nanti ketika Pusat Data Nasional ini jalan lagi gitu ya, bisa melindungi data-data dan sistem yang ada di dalamnya. Gitu Mas Kevin. Pak Pratama, apakah ada sebuah sistem yang kemudian bisa kita katakan bebas begitu dari serangan cyber? Oh nggak ada, nggak ada. Gini, jadi serangan cyber itu nggak bisa kita tahan. Jadi kita ngomong misalkan, hacker, jangan serang Indonesia ya gitu. Kita kan nggak bikin jahat ke kamu gitu. Nggak make sense kayak gitu. Hacker itu dia akan melakukan serangan secara terus-menerus tanpa bisa kita stop gitu. Bahkan kemarin di tahun 2023 BSSN merilis ada 400 juta lebih anomali trafik serangan gitu yang menyerang Indonesia gitu. Ada jutaan sistem gitu yang ternyata terinfeksi. Artinya serangan itu nggak bisa kita hentikan, serangan itu nggak bisa kita tahan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita bertahan. Bagaimana kita membuat sistem yang baik, yang kuat begitu, orang-orangnya harus tepat, teknologinya harus bagus, kemudian policy kebijakan tata kelolanya dilakukan dengan baik gitu, sehingga kita bisa menahan serangan mereka. Dan tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ini kan juga terjadi di negara-negara lain. Iya memang, terjadi di negara-negara lain, tapi kita harus ingat, di negara-negara lain, respon terhadap insiden itu lebih cepat. Kemudian pemulihan ketika terjadi insiden itu nggak lama seperti Indonesia gitu. Oleh karena itu kita juga harus belajar bahwa bukan berarti bahwa ini terjadi di semua tempat. Ketahanan cyber kita itu bukan diukur dari bagaimana kita bisa bertahan dari serangan cyber, bisa menolak serangan cyber, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana supaya ketika kita diserang, mengalami insiden cyber, respon kita itu cepat, mitigasi kita itu cepat, kemudian pemulihannya bisa lebih cepat. Nah itu yang penting. Oleh karena itu kenapa kita memang perlu belajar dari negara-negara lain yang lebih mature dalam hal ini gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau kita punya orang-orang yang tepat, orang-orang yang memiliki kompetensi, kemampuan untuk mengelola Pusat Data Nasional ini. Gitu Mas Kevin. Baik, Pak Pratama, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.